Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang determinan matriks dan inverse dari matriks itu sendiri. Nah, pertama yang akan kita bahas bahwa terkait dengan determinan matriks atau inverse matriks, dia itu hanya berlaku pada matriks persegi. Artinya, matriksnya itu sendiri harus berukuran n kali n. Jadi jumlah baris dan kolomnya harus sama. Sehingga kalau misalkan matriks itu bentuknya matriks persegi panjang bentuknya, maka atau jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama, maka kita tidak bisa mencari determinan matriks itu sendiri. Jadi matriks yang dapat dicari determinannya atau inverse-nya itu hanya untuk matriks persegi saja. Nah, hal yang harus kita apa namanya pahami terkait dengan apa namanya determinan matriks. Nah, kita misalkan bahwa suatu matriks A dikatakan memiliki bisa dicari determinannya apabila matriks tersebut merupakan matriks persegi yang ukuran ordernya itu n kali n. Sehingga kita bisa menggunakan perluasan kofaktor. Nah, notasi determinan dari matrik itu bisa ditulis dalam bentuk determinan A atau mutlak dari A. Sehingga kalau ada penulisan nanti teman-teman ada yang begini 1, 2, 3, 4. Nah, ini disebutnya dia atau dibacanya matriks ya. Matriks. Tapi kalau nulisnya 1, 2, 3, 4 ini 3, 4 maka ini dibacanya adalah determinan. Ya, determinan. Jadi determinan matriks A. Nah, begitu. Kemudian suatu determinan itu syaratnya tidak apabila determinannya tidak sama dengan nol jika dan hanya jika matriks itu memiliki inverse. Jadi ini syarat bahwa suatu matriks memiliki inverse itu adalah determinannya tidak boleh nol. Karena kalau nol determinannya maka matriks itu tidak memiliki inverse atau yang jika determinan matriks A itu sama dengan nol maka ini disebut dengan matriks singular. Apa itu matriks singular? Matriks singular itu matriks yang memiliki determinannya adalah nol atau matriks yang tidak memiliki inverse begitu. Oke. Bagaimana cara menentukan determinan matriks? Boleh kita menggunakan ada cara Sarus, kemudian juga cara kofaktor nanti kita akan lakukan ya. Untuk cara Sarus, saya sebelum ke 3 kali 3 ada 2 kali 2. Apabila punya matriks A, B, C, D, maka determinan matriks A ini bisa dicari dengan cara mengalihkan langsung aja ya. A kali D dikurangi dengan B kali C gitu ya. Kalau ini matriksnya 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 bagaimana? Maka kita bisa melakukan dengan cara rumus seperti ini gitu. Atau kita menggunakan atau menulis kembali dua kolom sebelumnya di sebelah kanan. Berarti nanti A11, A12 ke bawah itu pindahkan lagi ke kanan. Lalu kita akan tulis seperti ini, kalikan ya, jadi A11 kali A22 dikali A33 berarti dapat yang ini gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang kedua, kemudian ditambah lagi yang ketiga yang ini. Nah, sekarang ini kan ke kanan nyoretnya. Sekarang kalau ke kiri dari atas ke kiri berarti pengurangan. Kalau ke kiri itu kalau ini penjumlahan, nah berarti ini pengurangan. Nah, dikurangi, maka dikurangi 13, 22, 31 dikalikan, kemudian dikurangi lagi dengan yang ini 11, 23 sama 32 dikalikan lagi dengan 12, 21, 33. Kalau sudah ini beres ya, ini 32, sorry. Nah, apa namanya? Ini cara mencari determinan menggunakan teknik Sarus ya. Nah, kemudian kita akan lihat di sini contohnya. Apabila kita memiliki suatu matriks, misalkan katakan matriks B, maka mencari determinannya kita bisa menggunakan cara teknik Sarus dengan cara dua kolom kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita tambahkan gitu di kanan, baru kita kalikan ke bawah. Nah, ini kali ini. Jadi 3 kali 1 kali 1 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya. Kemudian ditambah 2 kali 0 kali min 2 sama dengan 0 nanti. Min 1 kali 1 kali min 2 berarti 2. Kemudian kita ke kiri pengurangan berarti min 1 kali 1 kali min 2 adalah 2. Kemudian kita kalikan lagi ini 3 kali 0 kali min 2 adalah 0. Kemudian yang terakhir 2 kali 1 kali 1 adalah 2. Berarti hasilnya adalah kita bisa dapatkan nanti untuk yang hasil perkaliannya itu adalah
3 ditambah nol, kemudian ditambah 2 dikurangi 2 dikurangi nol dikurangi 2. Itu hasilnya adalah 1 begitu ya. Nah, kemudian boleh juga sebelum ke sana, boleh juga teman-teman cara mencari determinal dengan cara sarus, tetapi apa namanya, dilangsungkan tanpa menulis ini. Ini kalau udah terbiasa ya. Jadi nanti determinan matriks B itu didapatkan dari 3 kali 1 kali 1 berarti 3 ditambah dengan 2 kali nol kurang 1 ya, tambahkan ke sini. 2 kali nol kali min 2 jadi nol, ditambah lagi dengan min 1 sekarang. Kan ini dikalikan ya, min 1. Min 1 kali 1 kali min 2 berarti jawabannya adalah 2. Nah, kita ke bawah berarti nanti kita kalikan nih. Min 2 kali 1 kali min 1 berarti 2 ya. Kemudian min 2 kali 0 kali 3 berarti dia 0. 1 kali 1 kali 2 berarti dia 2. Berarti jawabannya 3 ditambah 0 ditambah 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti hasilnya jadi berapa dia? Hasilnya adalah 1. Gitu. Sama saja ya. Oke, langsung jawabannya adalah 3 gitu. Kenapa? Karena ini 1 kali 3 dikurangi 0 kali 2 gitu ya. Jadi 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Atau kalau di bawah determinannya itu adalah 0 semua, nggak ada angka lain selain 0, maka tinggal kalikan aja 1 kali 3. Ini juga sama, kalau di bawah diagonalnya itu adalah 0 semua, memuat 0 semua, maka segitiga bawah berarti ya, segitiga matriks segitiga atas ya. Berarti nanti ini tinggal kalikan aja 1 kali 4 kali 6, 24. Begitu juga kalau misalkan bagaimana yang atasnya yang 0 semua. Sama kita kalikan 1 kali 5 kali 9, 45. Jadi sangat mudah ketika kita mencari atau menghitung determinan suatu matriks, maksudnya determinan dari suatu matriks. Oke, begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke determinan dengan cara ekspansi kofaktor. Tapi sebelum ke inti dari ekspansi kofaktor, kita akan membahas secara teoritisnya bagaimana, kemudian aplikasinya bagaimana, kemudian saya juga buat lebih mudah lagi gitu, cara berpikir yang lebih mudah lagi. Kita lihat ya. Ini cara secara konsepnya, teman-teman harus paham dulu ada yang disebut dengan minor IJ, kemudian ada kofaktor juga. Kofaktor IJ harus paham ya. Nah, yang disebut dengan minor IJ berarti nanti determinan matriks A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi minor IJ-nya dihilangkan begitu. Jadi kalau misalkan itu minornya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari nih minor ke, misalkan minor ke berapa ya? Di sini kalau misalkan minor ke yang ini 0 ya. Ini minor, kita akan cari minor ke baris pertama kolom ketiga 1 3, berarti nanti kita tinggal coret. Tinggal 1 2 0 1, berarti nanti kita tinggal kalikan, jadi determinannya adalah 1 gitu ya, sama dengan 1 kalau kita mau cari minornya. Nah, sekarang bagaimana dengan matriks C kofaktor? Kofaktor itu berarti nanti kofaktor IJ itu adalah min 1 dipangkatkan dengan I plus J dikali dengan minor IJ-nya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita memiliki suatu matriks ingin mencari misalkan ya C21, berarti C21 baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom ke-1. Nah, berarti yang ini. Berarti nanti rumusnya adalah apa? Min 1 pangkatkan 2 ditambah 1 dikali dengan baris kedua kolom ke-1 dihapus. Tinggal apa? Tinggal 10 10 12 gitu ya, 10 12. Udah kalikan determinannya, berarti nanti min 1 pangkat 3 dikali determinannya adalah 2 dikurangi 0 gitu ya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah min 1 dikali dengan 2, jawabannya min 2 gitu. Jadi apa namanya, matrik kofaktor dari kofaktor dari CIJ apa namanya adalah min 2 untuk yang bentuknya C21 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mencari dari determinan itu sendiri menggunakan
ekspansi kofaktor. Jadi cara mencari ekspansi kofaktor, kita mengekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, ini random bebas. Kenapa baris ke I? I-nya itu bebas, bisa baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tergantung dari matriknya berapa kali berapa. Dan itu suka-suka kita ya mau menentukan baris kemana yang akan kita hitung begitu. Kemudian juga menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom J, bisa kan? Bisa banget dengan menggunakan kolom juga sama saja. Nah, cirinya atau ada triknya kalau kita ingin mencari suatu determinan matrik menggunakan kofaktor. Nah, ini teman-teman cari di baris itu atau di kolom tersebut yang memuat banyak nol. Nah, itu harus dipilih terlebih dahulu, dipercepat karena nanti ada pengali nol. Nol itu kan apa namanya membuat nol ya, jadi nggak perlu dihitung gitu. Atau kalau tidak ada nol, ambil angka-angka yang kecil gitu ya, biar nanti pengalinya juga nggak terlalu besar. Contohnya misalkan hitunglah determinan matrik A dari menggunakan ekspansi dari matrik yang pertama yang tadi kita sudah bahas 210, 121, 012. Nah, kita akan lihat menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, kofaktor yang kita pilih adalah baris ketiga. Kita coba baris ketiga yang diambil. Maka kita cari dulu ini C1, C1 baris ketiga kolom pertama. Berarti nanti kita kalikan dengan berapa dia? Min 1 dipangkatkan 3 tambah 1 kali dengan M-nya. M-nya itu berarti baris pertama, kolom pertama dicoret 1021. 1021 berarti nanti min 1 pangkat 4 dikali dengan berapa? 1 kali 1 dikurangi 2 kali 00. Jadi jawabannya adalah 1. Begitu. C1. Nah, kemudian untuk determinannya itu kan ada A ya. A itu adalah unsur dari matrik itu sendiri di baris itu. Berarti nanti 0 kali kan A31 kali C31 kan begitu ya. Berarti nanti jadi 0 dikali dengan 1 gitu loh. Ya, jadi tinggal kita jumlahkan. Nah, gitu. A31-nya kan 0. 0 kali 1, yang ini berarti 1, yang ini berapa? 2, berarti 2. Nah, C32 berarti kita cari lagi dengan cara yang ini. C32 berarti nanti min 1 pangkat 3 ditambah 2. Nah, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua. Berarti tinggal 2 0 1 1. Berarti nanti min 1 pangkat 5 dikali 2 kali 1 2 dikurangi 0. Berarti jawabannya min 1 dipangkatkan bilangan ganjil adalah min 1 kali 2, jawabannya adalah min 2. Tuh, makanya kenapa dia jadi 0 kali 1 kali min 2. Makanya di 0 kali 1 0. 1 kali min 2 min 2. Nah, untuk 6 berarti nanti ini 2 dikali dengan C33. C33 hasilnya adalah min 1 pangkatkan 3 tambah 3. Jadi nanti 2112 gitu ya. Jadi 1 dikali dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ini runtutannya ya. Jadi jawabannya adalah 4. Oke, menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom. Bagaimana kolom yang dipakainya? Berarti ke sini. Ya sama aja konsepnya, begitu ya. Kalau menggunakan kolom, berarti bisa langsung saja dengan cara yang sama. Berarti nanti kolom kedua di sini, kolom pertama ya, kolom pertama baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga berarti 0, nanti 0 dikali dengan, nah matriksnya berarti yang ini gitu ya. Min satunya dipangkatkan berapa? 1 ditambah 3 4, berarti kalikan dengan 1 2 0 1, berarti 1 dikali dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1 gitu ya. Nanti jadi 0 kali 1 gitu ya. Di sini A 1 3-nya kan 0 kan? 0 kali 1, jadi jawabannya 0 gitu ya. Dan seterusnya hasilnya juga akan sama, haruslah dia 4. Kita bicara dengan ekspansi kofaktor. Nah, misalkan ada A N kali N dengan C I J adalah kofaktor dari A I J, maka kita tinggal, kalau misalkan semua kofaktornya kita cari sampai tuntas, maka kalau disatukan lagi akan membentuk suatu matrik. Nah, matriknya itu disebut dengan matrik kofaktor.
gitu ya. Nah, transpos dari matriks kofaktor disebut dengan adjoint. Jadi contoh misalkan kita punya kofaktor. Kofaktor A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kalau ini ditranspos, kan matriks transpos ya. Ini ditranspos itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 7, 8, 9. Maka ini disebutnya dengan adjoint dari matriks A. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang adjoint gitu. Adjoint matrik A sama dengan matrik kofaktor ditranspos ya, seperti itu. Oke. Eh, ada beberapa sifat kalau misalkan berhubungan dengan apa namanya determinan suatu matriks. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya coba berikan sedikit ulasan bagaimana cara mencari gitu ya. Cara mencari atau menentukan determinan kan ini agak sedikit ribet kalau menggunakan apa? Menggunakan rumus-rumus kayak gini. Nah, anggap saja contoh misalkan saya menggunakan baris pertama ekspansi baris pertama. Maka saya selalu menandakan yang pertama itu pasti di sini itu positif min plus. Jadi selalu selang-seling karena kan nanti min 1 dipangkatkan 1 tambah 1 2 kan min 1 tambah 2 jadi positif kan. Nah, ini min 1 dipangkatkan 3 jadi negatif. Tetap ini positif lagi. Genap, ganjil, genap. Ya kan gitu ya. Ini ganjil, genap, ganjil. Nah, ganjil, genap, ganjil. Gitu ya, seperti itu. Jadi nanti plus, min, plus ke sini. Jadi apa? Kalau udah plus pasti minus. Baru plus. Di sini selang-seling lagi. Plus, kemudian minus. Di sini min, baru plus. Gitu. Makanya kalau menggunakan baris ke berapa ini? Baris pertama berarti nanti jadi positif 2. Nah, mutlak dengan berapa? Yang ini berarti ya karena baris pertama, kolom pertama. 2, 1, 1, 2 dikurangi dengan 1 matriknya berapa nih baris ke ini kolom ini 1, 1, 0, 2 1, 1, 0, 2 kemudian ditambah dengan 0 dikali dengan 1, 2, 0, 1. Oke berarti nanti 2 dikali 2 kali 2 4 4 dikurangi 1 dikurangi 1 kali 2 2 dikurangi 0 ditambah 0 dikali 1 min 0 gitu ya berarti jadi 2 kali 3 dikurangi 2 berarti ditambah 0 jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4 sama aja ya kalau menggunakan yang ini berarti ini juga sama nih kalau contoh yang ini ya menggunakan kolom berarti plus min plus berarti nanti ini pasti plus 0 dikalikan dengan 1, 2, 0, 1 kemudian dikurangi dengan 1 kali dengan 2, 1, 0, 1 ditambah dengan 2 dikali dengan 2, 1, 1, 2 gitu ya sama dengan yang ini jadi nanti nggak ribet di pangkat-pangkatnya gitu ya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita akan membahas terkait sifat-sifat dari determinan. Jika A memiliki inverse, ini syaratnya, maka yang pertama A inverse itu dicari dengan A inverse berarti A pangkat min 1, 1 per determinan kali adjoint matriks A itu sendiri. Kemudian A memiliki inverse jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, jangan lupa ya. Kemudian determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Jadi kalau ada suatu matriks ditranposkan oleh kita, maka determinannya itu akan sama, begitu ya. Nah, selanjutnya kalau ada determinan A kali determinan B, ini boleh artinya determinan matriks A kali matriks B. Boleh dikalikan dulu A kali B, cari determinannya atau masing-masing baru dikalikan gitu. Oke. Nah, berikutnya sifat berikutnya adalah kalau memiliki inverse. Jadi kalau ada determinan A inverse di sini catatannya, maka ini akan sama dengan 1 per determinan A. Gitu ya. Jadi kalau ada determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Gitu. Oke, nah kita masuk ke inverse suatu matrik. Misalkan A memiliki merupakan matrik bujur sangkang, matrik persegi di mana nanti si B ini apa namanya? B dinamakan inverse dari A jika dan hanya jika. Jadi kalau ada matriks A dikalikan dengan B sama dengan inverse, maka A dan B ini saling inverse. Gitu ya. Jadi A itu inverse dari B atau B itu inverse dari A.
Yang jelas kalau ada A dikali dengan A inverse hasilnya adalah matrik identitas gitu ya. Kalau ada suatu matrik dikalikan dengan inverse-nya hasilnya adalah matrik identitas. Jadi kalau ada A kali B sama dengan identitas maka A dan B ini adalah saling inverse gitu. Jadi A itu pasti sama dengan B inverse atau B inverse juga atau B sama dengan A inverse sama aja gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan inverse suatu matriks A? Misalkan ini kalau menggunakan OBE ya, tapi saya tidak akan bahas tentang OBE, tapi menggunakan cara biasa saja, begitu ya. Berikut ini adalah sifat-sifat matrik inverse. Pertama, jadi kalau suatu matrik inverse diinverskan lagi, dia akan kembali ke matrik itu sendiri. Jadi sebelum ke ini kita bahas dulu sifat-sifatnya. Kalau A dan B dapat dibalik atau memiliki inverse, maka A kali B inverse itu boleh. Nah, gini ya. Jadi kalau ada A kali B, matrik A kali matrik B diinverskan, teman-teman jangan langsung inverse-nya masuk ke dalam kayak 2 kali 5 dipangkatkan 6. Jadi 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Kalau dalam aljabar boleh. Dalam matrik hati-hati tidak bisa jadi A inverse dikali B inverse. Nah, hasilnya tidak akan sama gitu. Maka gimana? Berarti kalau mau dimasukkan inverse-nya, B-nya ditulis lebih dahulu. Jadi B inverse kali A inverse. Nah, berikutnya, kalau misalkan ada konstanta, nah konstanta itu tinggal dikeluarkan aja K-nya. Jadi A inverse. Nah, jangan lupa berarti nanti jadi 1/K dikeluarkannya dikali dengan A inverse. Jangan lupa. Kemudian ini juga sama kalau misalkan bilangan pangkat. Misalkan matrik A pangkat 3 diinverskan, ya udah sama aja dengan A inverse dipangkatkan 3 gitu ya. Jadi tukeran aja. Jadi cari inverse-nya dulu baru dipangkatkan 3. Oke. Langkah-langkah menentukan inverse dari suatu matriks. Misalkan kita memiliki apa namanya matriks A. Contoh misalkan ya. Misalkan ada matriks A 2 kali 2, misalkan A, B, C, D. Kita akan cari A inverse-nya. A inverse-nya itu rumusnya adalah 1/determinan A. Khusus untuk 2 kali 2 langsung saja A join-nya tinggal ditukar D dan A. Berarti min B dengan min C. Jadi contohnya, ini kalau matriks 2 kali 2 ya teman-teman. Gunakan ini. Misalkan ada matriks A 5, 6. Maka nanti A inverse-nya sama dengan 1/determinannya. Berarti 5 kali min 4 dikurangi 6 kali 7. Berarti ini tinggal ditukar min 4 dan 5. Nah 6-nya dikali negatif aja. Min 6, min 7. Gitu ya. Jadi jawabannya 1/min 20 dikurangi 42. Jadi min 4, min 6, min 7, 5. Oke, jadi sama dengan 1/min 62 dikalikan dengan min 1, min 6, min 7, 5. Gitu ya. Atau sama dengan di sini 1/62, 6/62, 7/62, min 5/62. Gitu. Jadi semua dikalikan ke dalam boleh. Enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kalau kita bicara matriksnya 2 kali 2. Bagaimana dengan matriks 3 kali 3? Jadi untuk matriks 3 kali 3, A inverse itu sama rumusnya 1/determinan matriks A dikali dengan A join dari matriks A. Hati-hati kalau A-nya itu matriksnya 3 kali 3. Contoh misalkan 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2. Kita misalkan seperti ini. Tentukan misalkan inverse-nya. A inverse-nya adalah berapa? Maka langkah pertama cari dulu determinan. Karena untuk mencari inverse itu kita perlu determinan. Nah, saya akan gunakan ekspansi kofaktor saja. Nah, untuk mencari determinan matrik A, saya gunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Berarti nanti ini plus min plus. Berarti positif 2 dikalikan determinannya. Baris pertama, kolom pertama kita coret tinggal 2112 dikurangi dengan 1. Nah, kalau baris pertama kolom kedua 10 02 ditambah dengan 0 yang ujungnya 0 kan, 0 kali sesuatu, 0 kali 1 2 0 1 gitu ya. Jadi ini determinannya sama dengan
2 kali 4 min 1 dikurangi 1 kali 2 min 0 ditambah 0 kali 0. Oke, jadi apa namanya? Kali 0 kali 1 ya. Kali 1 betul. Berarti ini 2 kali 3 6, 6 dikurangi 2 berarti jawabannya 4. Oke. Nah, sekarang kita akan cari ini determinan matrik A join-nya. A join itu A join matrik A itu adalah matrik kofaktor ditranspozkan. Nah, untuk matrik kofaktor boleh secara langsung dibeginikan. Misalkan ini selalu, jangan lupa ya, dia plus min plus min plus min plus di sini plus min plus. Berarti nanti untuk yang ini baris pertama kolom pertama berarti kita punya 2112. Kemudian di sini minus dari baris pertama kolom kedua 1102. 1102. Oke, di sini positifnya berarti nggak perlu ditulis ya positifnya. Berarti nanti baris pertama kolom ketiga dihapus, baris pertama kolom ketiga 1201. 1201. Oke, yang di keduanya berarti ini minus dari baris kedua kolom pertama 1012 012, kemudian positif nggak perlu ditulis. Kalau positif baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua berarti 2002. 2002 gitu ya. Kemudian minus lagi berarti ini 2101 angkanya. Kemudian yang terakhir positif baris pertama kolom pertama baris ketiga kolom pertama 1021. Oke, dikurangi dengan atau minus, sorry, bukan dikurangi. Di sini berapa? Baris ketiga kolom kedua berarti 2011. 2011. Kemudian positif dari baris ketiga kolom pertama 2112. 2112 berarti nah gitu ya. Ini adalah matriks ininya kofaktornya, matrik kofaktor. Oke, jadi kofaktor A. Oke, kofaktor A-nya berarti nanti hasilnya adalah 2 kali 2 4 dikurangi 1 berarti 3. Yang ini 1 kali 2 2 dikurangi 0 berarti min 2. Karena ini negatif loh ya. 1 kali 1 kurangi 0 berarti 1. Yang ini berarti 1 kali 2 2 dikurangi 0 2 kali negatif berarti min 2. 2 kali 2 4 dikurangi 0 berarti 4. 2 kali 1 2 dikurangi 0 berarti 2 negatif ya. Kemudian 1 kali 1 dikurangi 2 kali 0 adalah 1 di sini. 2 kali 1 2 dikurangi 0 berarti min 2 karena ada negatif di depannya. 4 kurangi 1 adalah 3. Nah, inilah yang disebut dengan kofaktornya. Oke, sekarang kita transpose nih. Kofaktor transposnya itu sama dengan 3 min 2 1 min 2 4 min 2. Jadi 1 min 2 3. Kalau ada penulisan yang salah, tolong dibetulkan saja ya nantinya ya. Nah, sehingga di sini ajoinnya adalah sama dengan 3 min 2 1 min 2 4 min 2 1 min 2 3. Gitu. Dari sini kita dapatkan apa? Maka inverse-nya A inverse sama dengan 1/determinannya adalah 4 dikalikan dengan 3 min 2 1 min 2 4 min 2 1 min 2 3. Nah, ini adalah cara mencari A inverse gitu ya. Boleh seperti ini menggunakannya. Boleh juga dengan cara OBE ataupun cara yang lainnya juga silakan untuk mencari inverse. Nah, oke, kita akan lihat sekarang bagaimana ketika kita memeriksa atau mendapatkan matriks di sini misalkan ada matriks A, misalkan 2 3 min 1 1 1 0 min 2 min 2 1, inverse-nya itu sudah dicari ya, inverse-nya adalah seperti ini. Nah, ketika kita kalikan, maka ketika A kali A inverse. Nah, ingatlah ya, A kali A inverse, A dikali inverse-nya, maka dia akan menghasilkan matrik identitas. Gitu. Tadi yang tadi saya sampaikan bahwa apa? Bahwa ketika ada di sini apa namanya A kali
A inverse hasilnya pasti A dikali dengan A inverse hasilnya pasti matriks identitas gitu ya. Oke, jadi kalau ada A kali A inverse itu hasilnya matriks identitas tadi. Termasuk juga A inverse dikalikan dengan A gitu ya. Nanti tinggal dicek saja. Oke, contoh yang kedua yang berikutnya kalau misalkan saya punya matriks A, tentukan matriks adjoinnya. Nah, matriks adjoin itu satu-satu kita cari. Ini kan nih satu-satu. Kalau saya tadi di satu apa namanya? Suatu matriks besar di sini gitu. Oke, gitu ya. Gini. Jadi ini minus, positif, minus lagi, berarti positif, minus, positif gitu ya. Jadi panjang. Nah ini boleh di seperti ini kan juga boleh-boleh saja ya. Jadi teman-teman tinggal nanti menulis matriknya itu sendiri atau merapikan kembali sehingga nanti dari matrik kofaktornya sudah didapatkan tinggal ditranspos baris pertama baskom ya, transpos itu kan baskom baris jadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Kalau setelah ini mah tinggal masukkan ke rumusnya bahwa determinannya itu adalah satu. Kemudian inverse-nya berarti satu per determinan kali adjoinnya berarti satu per satu dikalikan dengan min satu dua satu min satu 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 dua min dua min satu gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman boleh dilakukan matrik tapi jangan dengan OBE ya. Ekspansi kofaktor saja untuk bisa dikerjakan di forum begitu. Tunjukkan juga ini dicek untuk nomor 2. Nah, berikutnya juga nanti teman-teman juga bisa berlatih untuk mencari inverse ya, mencari inverse. Nah, ini nomor 3 juga menarik. Kemudian jika B adalah A inverse, berarti dan A transpose merupakan transpose dari A, tentukan misalkan nilai dari ini. Karena ini konsep-konsep determinan ya, ini cari A inverse-nya. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk determinan dan matrik sepertinya apa namanya pembahasannya hanya itu saja. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan di pembahasan matriks di berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Bisa teman-teman latihan ya untuk yang tadi yang saya sudah jelaskan.